Anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pagi ini kita akan mencoba untuk melakukan pembelajaran tatap maya untuk materi kelas 9 IPA. Di sini hari ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup, ya. Di mana pada minggu yang kemarin kita sudah mempelajari tentang pewarisan sifat. Hari ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, ya. Jadi Bapak akan lihat share screen-nya. Apakah sudah kelihatan share screen Bapak? Kelihatan belum? Ya, sudah kelihatan ya. Baik, Nana, hari ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel, ya. Adapun indikator atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini, yang pertama, kalian diharapkan dapat mempelajari atau menjelaskan latar belakang dari teori Mendel, ya. Yang kedua, itu adalah mendeskripsikan hukum Mendel 1. Yang ketiga adalah mendeskripsikan hukum Mendel 2. Dan yang keempat adalah menjelaskan penerapan hukum pewarisan sifat dan contoh pemuliaan pada makhluk hidup. Secara umum, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat itu ada ilmu khusus dalam cabang IPA, itu namanya adalah ilmu genetika, ya. Yaitu cabang biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari individu kepada keturunannya. Yang baru bergabung mohon di-unmute-kan suaranya. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari beberapa istilah pada genetika. Yang pertama itu adalah gen. Mungkin kalian sudah lebih mendalami apa itu gen, ya. Kemudian ada itu kromosom, kemudian ada parental, filial, ya. Kemudian ada itu genotip. Genotip adalah sifat yang dibawa oleh gen dan tidak tampak. Kemudian ada fenotip, sifat yang tampak. Misalnya kemarin ada sifat yang tampak, misalnya warna rambut, bentuk hidung, tinggi badan, itu sifat yang tampak, ya. Nanti gen itu ada yang dominan, ada juga yang resesif. Gen dominan itu gen yang kuat dan muncul pada keturunan. Kalau gen yang resesif itu gen yang lemah muncul pada keturunan. Nanti dalam gen juga ada istilahnya, ada homozigot, heterozigot, dan sebelumnya materi genetik, kamu lihat ini ada video sedikit, ya, tentang struktur. Jadi kalau kamu kemarin pernah mempelajari sel, ini adalah satu sel. Di dalam sel itu ada bagian-bagian utamanya, ada namanya membran sel, ini adalah inti sel. Ini adalah inti sel. Di dalam inti sel itu terdapat ada namanya kromosom. Ya, kromosom itu di dalamnya membawa sifat keturunan. Nah, ini adalah struktur dari sel. Nah, sel itu ada nukleus, kemudian ada kromosom. Nah, di dalam kromosom lah sifat-sifat keturunan itu akan diwariskan kepada keturunannya. Sifat-sifat induknya itu ada di dalam DNA nanti. Ya, DNA itu adalah di dalam kromosom. Nah, dulu ada ahli biologi yang namanya adalah Mendel, ya. Mendel itu dulu awalnya mencoba untuk menyilangkan tanaman etis, ya.
tanaman ercis dipakai oleh si Mendel untuk melakukan penyilangan itu karena ada beberapa alasan, karena ada beberapa sifat yang bisa dimunculkan dalam tanaman ercis tersebut. Ini Bapak tampilkan, ini adalah videonya, kamu bisa lihat. Pertama, sifat dari kacang ercis itu adalah bulat, bentuk bijinya ada bulat dan kisut. Kemudian dari warna bijinya ada kuning dan hijau. Kemudian warna kulit biji ada abu-abu dan putih. Warna polongnya ada kuning dan hijau. Kemudian bentuk polong. Nah, dan tinggi tanaman. Ini adalah alasan mengapa Mendel itu melakukan proses penyilangan itu menggunakan tanaman ercis ini ya. Nah, selanjutnya dia menemukan ada namanya hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 disebut dengan hukum segregasi atau pemisahan, yaitu pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Pada pembelajaran dahulu kita telah mempelajari tentang pembelahan sel, ada pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, untuk gamet sifat keturunan itu terjadi pembelahan meiosis, di mana kemarin satu sel indukan pada pembelahan sel gamet itu bisa menghasilkan 4 sel anakan. Ya. Kemudian segregasi diikuti dengan penurunan jumlah kromosom diploid menjadi haploid. Ya. Kemudian hukum Mendel 1 diberlakukan untuk persilangan monohibrid. Monohibrid adalah persilangan makhluk hidup dengan satu sifat beda. Ya. Ini adalah contoh persilangan monohibrid. Ya. Ini proses pembentukan gamet pada suatu makhluk hidup. Kita lihat videonya. Tanaman tinggi ini adalah sifat fenotip, sifat yang tampak. Tanaman pendek juga sifat yang tampak, itu namanya fenotip, sifat yang bisa kita lihat dari luar. Tadi juga ada istilah sifatnya. Kadang-kadang sifat yang tampak itu dilambangkan dengan huruf atau angka. Misalnya di sini sifat tanaman tinggi hurufnya T besar ya. Yang tanaman pendek T kecil. Ini adalah namanya sifat genotip ya. Sifat genotip adalah sifat yang tidak tampak pada makhluk hidup, itu dianalogikan oleh ilmuwan untuk melakukan penyilangan, persilangan ya. Jadi tanaman tinggi ini adalah fenotipnya, tanaman pendek di fenotipnya seperti ini. Genotipnya bisa kita lambangkan dengan huruf biasanya T besar, yang kecilnya adalah T kecil, D kecil. Yang T besar itu namanya yang dominan, sifat yang muncul mengalahkan sifat yang lain. Kemudian T kecil adalah sifat yang resesif ya. Kemudian kalau kita lanjutkan nanti, dalam suatu proses persilangan itu jumlah gamet adalah setengah dari jumlah sel genotipnya. Di sini T besar, tadi gametnya hanya setengah, yaitu T saja karena lambangnya sama. Kemudian T kecil itu gametnya setengah dari jumlah kromosomnya, yaitu T kecil saja. Setelah ini akan dilakukan proses penyilangan ya. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi seandainya artinya T besar dikawinkan, itu memunculkan dua macam. Ada T besar T kecil, itu nanti namanya gen yang heterozigot ya. Nah, kalau kalian perhatikan bahwa hasil persilangan ya, tanaman tinggi dan tanaman pendek hasilnya itu menghasilkan tanaman tinggi. Kemudian tanaman tinggi kemudian disilangkan sesama tanaman tinggi, itu bisa menghasilkan
beberapa macam fenotip dan genotip. Ya, untuk yang fenotip yang pertama, ini T besar yang merah bergabung dengan T besar yang merah itu menggabung yang ini, membentuk tanaman yang tinggi. Kemudian T besar yang merah ini kita kawinkan dengan T kecil yang di sini, munculnya yang ini munculnya. Kemudian T besar yang orange yang sebelah sini kita silakan dengan T kecil. Ini kita pasangkan satu persatu sehingga muncul empat fenotip ya. T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil, kemudian T kecil, T kecil. Ya. T besar ini bersifat dominan sehingga dia mengalahkan sifat T yang kecil sehingga muncul fenotip dari tanaman itu dia adalah bersifat tinggi. Kemudian kalau yang ini yang T kecil apabila disilangkan ketemu itu menyimpulkan sifat genotipnya T kecil, T kecil. T kecil ini bersifat resesif sehingga muncul sifat tanaman yang fenotipnya itu adalah tanaman pendek. Itu adalah contoh persilangan monohibrid, artinya persilangan dengan satu sifat beda saja. Di sini kita membedakan antara tanaman tinggi kita silangkan dengan tanaman yang pendek. Kemudian ada persilangan monohibrid dominasi penuh. Ya. Apa maksudnya? Ya, merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Ya, jadi sifat resesif itu bisa ditutupi oleh sifat dominan. Kita lihat contohnya. Nah, inilah contohnya persilangan antara kacang ersis batang tinggi dengan kacang ersis batang rendah. Ada kacang ersis batang tinggi, Bapak ulangi, itu adalah bentuknya adalah indukannya berupa fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak. Artinya kita bisa melihat, oh tanaman ini tinggi, oh tanaman ini pendek. Ya. Nah, kemudian dari tanaman tinggi ini dianalogikan ke dalam genotip. Genotip itu sifat yang tidak tampak yang ada pada makhluk hidup. Ini biasanya dilambangkan. Biasanya yang dominan, kalau itu dilambangkan dengan huruf besar dan yang resesif dengan huruf kecil. Ya. Yang T besar ini disilangkan. Ini genotip tinggi lah T besar. Pendek itu genotipnya T kecil, T kecil. Apa yang terjadi? Nah, tinggi. Nah, jumlah gamet. Nah, ada gametnya. Karena gamet adalah jumlah setengah dari sifat genotipnya. Setengah dari kromosom genotipnya. Karena ini T besar, setengahnya adalah T besar saja. Kemudian ini T kecil dan T kecil, sifat pendek. Maka gametnya hanya T kecil. Nanti akan kita bedakan kalau dia menggunakan dua sifat beda. Ya. Apa yang akan terbentuk? Maka F1 filia. Filia itu adalah anakan. T besar, ini kalau kita silangkan, nah, ini ketemu T besar T kecil, muncullah sifatnya T besar T kecil. Apa fenotipnya? Nah, T besar T kecil itu bersifat kalau kita lihat secara genotip kecil dan fenotipnya adalah tinggi. Karena sifat gen yang resesif itu terkalahkan oleh gen yang dominan tadi. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan, apa yang akan terjadi seandainya ini anak pertama itu besar kecil, genotipnya, fenotipnya tinggi, kita samanya. Maka batang tinggi dengan batang tinggi kita silakan. Nah, adalah batang tinggi tadi adalah fenotip. Genotipnya kita lihat di sini adalah karena namanya saat disilangkan dengan genotipnya kecil, kemudian kita silangkan samanya T besar T kecil. Gametnya nanti adalah setengah dari jumlah genotipnya. Kalau yang T besar
gametnya hanya T besar, saja, T kecil gametnya hanya jumlah gamet itu setengah dari jumlah kromosom. Kalau yang ini T besar dan T kecil, gametnya akan muncul dua, yaitu T besar dan T kecil karena secara genotip itu ada perbedaannya. Jadi tetap ditulis dua seperti ini, T besar dan T kecil, yang ini T besar dan T kecil. Kalau dia bentuk lambang dari genotipnya sama, itu cukup satu saja. Nah, jadi itu yang membedakan antara fenotip dan genotip pada heterozigot. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, apa yang terjadi ya? T besar, T kecil gametnya tadi, kemudian T besar, ini gametnya kan ada dua tadi, T besar, T kecil, T besar dan T kecil. Kita pertemukan menggunakan papan catur. T besar, yang ini ketemu ini T besar, T besar. Yang ini kita temukan T besar dan T kecil. Yang ini kita temukan T besar, T kecil. Yang ini T kecil dan T kecil. Sehingga kita bisa melihat perbandingannya adalah 1 T besar, 2 T besar T kecil, dan 1 T kecil T kecil. Nah, kalau sifat dimensi tidak penuh, sifat yang T besar dan T kecil ini masih secara fenotip itu adalah tinggi. Jadi 1 tinggi, yang ini T besar, 2 tinggi ini adalah T besar, T kecil juga masih genotipnya adalah, walaupun T besar, T kecil fenotipnya adalah tinggi. T kecil dan T kecil ini genotipnya adalah pendek. Sehingga persilangannya akan menghasilkan 3 jenis tumbuhan yang tinggi dan 1 yang pendek. Ya, itu adalah contoh persilangan monohibrid dengan 1 sifat beda. Ya. Kita akan lanjut tentang persilangan monohibrid sifat semi dominansi. Artinya apa? Persilangan 1 sifat beda di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi. Ya, saling mempengaruhi. Mungkin kamu pernah melihat bunga, ada bunga itu berwarna merah, kemudian ada satu jenisnya itu ada yang warna merah, ada yang warna putih, mungkin ada yang merah muda. Kenapa warna merah, bunga itu bisa bervariasi? Itu salah satunya terjadi persilangan monohibrid semi dominansi. Ya, kita lihat contohnya seperti ini. Ini ya contohnya, misalnya tanaman bunga mawar, kamu pernah lihat bunga mawar? Ada 2 macam, ada mawar merah dan mawar putih. Ya, ini contohkan mawar berbunga merah. Ya, merah itu bersifat dominan, lambangnya huruf besar, disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih. Ya, M kecil. Bila dalam perkawinan itu terjadi sifat semi dominansi, bagaimana perbandingan keturunannya sampai F2. Nah, ini bunga merah disilangkan dengan mawar putih. Mawar merah adalah sifat fenotip, genotipnya kita lambangkan M besar. Kemudian yang putih itu kita lambangkan dengan M kecil. Jumlah gamet adalah setengah dari jumlah sel genotipnya. Jadi M besar, jadi gametnya M besar dan M besar saja. Kalau yang M kecil dan M kecil gametnya M kecil karena setengah dari jumlah kromosomnya. Sehingga keturunannya apabila M besar disilangkan dengan M kecil itu menghasilkan genotip M besar, M kecil. Apa yang muncul pada sifat genotipnya adalah kita melihat mungkin ada bunga dengan warna merah muda. Nah, ini adalah sifat yang semi dominansi, artinya saling mempengaruhi. Kalau yang pertama tadi yang dominan itu menutupi sifat yang resesif. Jadi tidak muncul sifat yang dominannya, walaupun dia secara genotip itu M itu adalah yang dominan, M besarnya. Apa yang terjadi seandainya merah muda, ya, bunga ros merah muda disilangkan dengan bunga ros merah muda seperti ini. Ini M besar, M kecil ini adalah bunga ros merah muda. Ini juga bunga ros atau bunga mawar berwarna merah muda.
gametnya, ya, gametnya itu kalau dia sama itu cukup setengahnya. Karena ini dua bentuk genotipnya berbeda, maka gametnya untuk M yang pertama ini M besar M kecil, yang ini juga M besar M kecil gametnya. Jadi ada seperti itu. M besar M kecil. Jadi kalau dia seperti ini tadi, yang di atas M besar gametnya karena M besar ini sama, maka ini yang setengahnya M besar saja, ya. Tuh. Nah, bagaimana hasil F2-nya secara gamet itu ada 4 nanti menggunakan catur. M besar, M kecil, M besar, M kecil. Kita lihat hasilnya. Nah, ini gametnya kita lihat ya. M besar, ini M besar, M kecil, yang ini adalah M kecil ya, M kecil saja yang ini. Jadi gametnya yang ini ketemu M besar, ya. Yang ini keliru ya. Ini harusnya M kecil, jadi M besar, M kecil, ya. Kemudian M besar, M kecil, ini M kecil, M kecil. Sehingga secara genotip itu memunculkan gamet M besar itu 1, M besar, M kecil itu 2, M kecil itu 1. Nah, sifat fenotipnya seperti apa? Itu merah, M besar, M kecil merah muda, M kecil itu putih. Nah, itu adalah sifat fenotipnya. Artinya sifat dominan dan resesif itu saling mengaruhi sehingga akan memunculkan sifat yang baru dari anakannya. Terhadap masih persilangan. Nah, hukum yang kedua adalah hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 itu disebut dengan asortasi. Artinya setiap gen itu bersifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen sifat yang lain. Kemudian ini berlaku pada persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda. Ya. Kita lihat ini fenotip dan genotip. Fenotip yang tidak sifat yang tampak, genotip sifat yang tersimpan di dalam kromosom. Misalnya ada tanaman dengan bentuk biji bulat dan kuning, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Bagaimana pembentukan gametnya? Kamu saksikan videonya. Nah, ini B besar, B kecil. Ada B besar itu berpasangan dengan K, ya B besar, B kecil. Berpasangan dengan K. Pertama B besar, kita pasangkan dengan K besar, menghasilkan B besar, K besar. Kemudian B besar, kita pasangkan dengan K kecil yang ini, sehingga muncul gametnya adalah B besar, K kecil. Ya. Kemudian yang B kecil yang ini, kita pasangkan dengan K besar. Jadi gametnya adalah B kecil, K besar. Kemudian yang ini B kecil kita pasangkan juga dengan K kecil sehingga muncul gametnya adalah B kecil, K kecil seperti ini. Jadi Bapak ulangi gametnya ini B besar, B kecil. Nah, kita pisahkan B besar dan B kecil. Ini kita pasangkan. Pertama B besar ini kita pasangkan dengan K besar. Gametnya adalah B besar, K besar. Kemudian B besar ini kita pasangkan dengan K kecil sehingga muncul gametnya adalah B besar, K kecil, ya. Kemudian yang B kecil, yang ini, yang B kecil yang di atas B besar, B kecil ini, kita silangkan dengan K juga, K besar, sehingga gametnya adalah B kecil, K kecil. Ya. Kemudian B kecil, K kecil, kita silangkan dengan gamet B kecil, hasilnya adalah B kecil, K kecil. Ya. Nah, kita akan mudah akan memahaminya. Ya. Kita lihat, nah. Kita akan melakukan contoh persilangan dua individu dengan dua sifat beda. Berarti dihibrid. Dihibrid itu dengan perwarisan dengan dua sifat beda. Misalnya adalah kacang ercis. Jadi induknya adalah kacang ercis berbiji bulat warna kuning. Ya. Biji bulat warna kuning. Akan disilangkan dengan kacang ercis. Ya.
warna biji keriput warna hijau. Ya. Nah, yang bulat dan kuning ini bersifat dominan. Keriput dan hijau ini bersifat resesif. Nah, bagaimana persilangannya? Nah, ini adalah yang P1, kalian lihat ini adalah P1 adalah sifat penotip. Penotip itu sifat yang tampak, yang bisa kita lihat dengan panca indera kita. Nah, sifat genotip itu pelambangan dari sifat tersebut, dari sifat penotipnya. Tadi kacang etis biji bulat, itu bersifat dominan. Jadi kita lambangkan dengan B besar, B besar. Warna kuning juga bersifat dominan. Kita lambangkan K besar dan K besar. Kemudian biji etis keriput itu bersifat resesif. Jadi lawannya adalah kita tulis dengan huruf kecil. B kecil, B kecil. Warna hijau juga bersifat resesif. Karena tadi kuning itu dominan K besar. Jadi yang hijaunya kita buat yang resesif. K kecil, K kecil. Ya. Nah, gametnya adalah setengah dari genotipnya. B besar, satu perwakilannya. K besar juga sama. Jadi cukup ditulis B besar, K besar. Ya. Yang ini juga B kecil, K kecil. Setengah dari B kecil itu B kecil. Setengah dari K kecil itu K kecil saja. Jadi gametnya cukup untuk yang warna bulat kuning itu gametnya B besar, K besar. Dan untuk yang keriput warnanya adalah hijau atau lebih kecil, K kecil. Setelah terjadi persilangan, maka B besar ketemu B kecil, munculnya B besar, B kecil. K besar yang ini muncul K besar, K kecil. Sehingga muncul sifat genotipnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Apa penotipnya? Karena B ini B besar bersifat dominan, yang dominannya ada warna kuning, maka bijinya ada B besar itu ada bulat, sehingga bijinya berwarna bulat. K besar bersifat dominan dari warna hijau, sehingga warna yang muncul adalah warna kuning. Ya. Apa yang terjadi seandainya F1 kita akan silangkan dengan sesamanya. Jadi tanaman etis biji bulat warna kuning disilangkan lagi dengan biji bulat warna kuning sesamanya. Nah, ini biji bulat warna kuning, biji bulat warna kuning. Kita silangkan anakannya, gametnya seperti apa? Nah, pembentukan gametnya harus diperhatikan. Ya. Karena ada pelambangan yang berbeda, jadi kita pasangkan B dan K. B dan K-nya dipasangkan. Pertama B besar kita pasangkan dengan K besar, muncullah gamet yang pertama ini. Kemudian B besar kita pasangkan dengan K kecil yang di belakang. Gametnya adalah B besar, K kecil. Kemudian B kecil kita pasangkan dengan K besar. Sehingga muncul gametnya adalah B kecil, K besar. Kemudian terakhir yang tengah ini B kecil dipasangkan dengan K kecil. Sehingga gametnya adalah B kecil, K kecil. Ya. Begitu juga ini, Bapak ulangi. Sifat ini adalah F1 induknya. Genotipnya adalah B besar, B kecil, K besar, dan K kecil. Gametnya adalah setengah dari jumlah kromosom induknya. Karena pelambangannya berbeda, ada B besar, B kecil, ada K besar dan K kecil, maka kita pasangkan dari dua lambang B dan K. Pertama B besar yang ini pertama ini kita pasangkan dengan K besar, sehingga gamet pertama adalah B besar, K besar. Kemudian gamet yang B besar kita pasangkan dengan K kecil. Muncullah gamet B besar, K kecil. Yang B kecil kita pasangkan dengan K besar. Gametnya muncul B kecil, K besar. Kemudian yang B kecil dengan K kecil kita pasangkan, muncullah gamet B besar, K kecil. Ya. Nah, itu gametnya.
Sekarang kita akan menentukan bagaimana keturunannya. Ini kita buat metode papan catur. Jadi buat seperti ini. Nah, gametnya. Tadi kan gametnya ada 4 dari masing-masing indukannya. Ada B besar K besar, ada B besar K kecil, B kecil K kecil, ini B kecil K kecil. Begitu juga gamet yang indukan yang satu lagi, mungkin jantan dan betina. Ini B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Ya. Kita pertemukan, tapi kita urutkan B dengan huruf B, urutannya K dengan huruf K. Yang pertama, kolom pertama yang nomor 1, perhatikan. B besar ketemu B besar, K besar ketemu K besar. Ya. Kemudian kolom nomor 2, perhatikan. Dari sampingnya adalah B besar. Dari atasnya B besar. Kemudian K-nya dari sampingnya adalah K besar, nomor 2. Yang sampingnya dari atasnya adalah K kecil. Sehingga kolom 2 itu muncul sifat genotipnya adalah B besar, K besar, dan K kecil. Jadi kita menggunakan metode papan catur. Ya. Kemudian yang kolom nomor 3, perhatikan. Dari samping itu B besar. Yang B-nya. Dari atas B kecil. Muncullah B besar, B kecil. Yang ini K besar. Dari sampingnya K besar. Dari atasnya K besar. Sehingga untuk nomor 3 muncul itu penotipnya, genotipnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian dari nomor 4. Perhatikan yang kolom nomor 4. Ya. Dari sampingnya adalah B besar, dari atasnya B kecil. Kemudian dari samping yang K-nya K besar, bertemu juga dengan K kecil. Seperti itu seterusnya. Ya. Nah, berikutnya yang ini. Nah, contohnya kita perhatikan yang kolom nomor 6. Perhatikan kolom nomor 6. Itu kita lihat yang dari samping itu adalah B besar, dari atas juga B besar. Kemudian yang dari K-nya dari atas, perhatikan kolom nomor 6, itu K kecil, dari atas juga K kecil. Sehingga muncul genotipnya adalah B besar, K kecil, K kecil. Dari setelah kamu menyilangkan, ya, kita contohkan saja yang nomor 16. Perhatikan nomor 16 sekarang, Bapak ke nomor 16. Dari samping itu B kecil, dari atas B kecil. Dari atas K-nya, dari atasnya adalah K kecil, dari samping juga K kecil. Sehingga nomor 16 itu muncul genotipnya adalah B kecil, K kecil, K kecil. Nah, sekarang kamu tugasmu adalah menentukan kalau penotipnya B besar, K besar, itu genotipnya seperti apa. Ya. Cara menentukannya, kalau dia bersifat dominan, ya, dan heterozigot itu yang menang, artinya yang mendominasi. Artinya B besar itu menutupi sifat B kecil, K besar itu menutupi sifat K kecil. Contohnya di sini. Perhatikan yang kolom pertama. Ya. B besar hasil genotipnya, K besar dan K besar. Ini apa? Penotipnya B besar dia adalah biji bulat. K besar ini adalah bentuknya warna kuning. Ya. Perhatikan sekarang nomor 3. Nomor 3 ini hasilnya adalah B besar, B kecil, K besar dan K kecil. Ya. B besar itu menutupi B kecil, artinya B kecil ini kalah. Kalau dia kalah, berarti yang B besarnya yang dominan. Yang B besar itu tadi adalah warna biji bulat. Ya. K besar itu tetap dia dominan adalah K warna kuning. Yang paling mudah perhatikan nomor 4. Nah, ini nomor 4 ada 2 berbeda gametnya. Yang pertama hasilnya B besar, B kecil, K besar dan K kecil. B besar itu mendominasi dari B kecil. B besar tadi adalah sifat sifat biji bulat. Berarti B besar, B kecil ini bulat bentuk bijinya. Ya. Kemudian besar dan K kecil itu warna kuning
itu dominan terhadap warna hijau, sehingga K kecil ini sifatnya tidak muncul. Makanya untuk yang nomor 4 sifatnya adalah biji bulat warna kuning. Ya. Nah, sekarang perhatikan nomor 6. Nomor 6 fenotipnya, genotipnya adalah B besar, K kecil, K kecil. B besar ini dominan. Dominan tadi adalah warna biji bulat. K kecil itu adalah warna hijau. Ya. Jadi seperti itu. Nah, perhatikan juga sehingga nomor 6 itu fenotipnya adalah bulat hijau. Karena yang B besarnya dominan, K kecilnya yang resesif. Ya, bulat hijau. Sekarang kita lihat contoh yang nomor 11. Nomor 11, genotipnya adalah B kecil, K besar, dan K besar. Artinya apa? B besar dan B besar ini bersifat, ini nomor 11, genotipnya adalah B kecil, K besar, dan K kecil. B kecil itu sifat tadi adalah warnanya, bijinya adalah keriput. K besar dan K besar itu adalah warna kuning. Jadi nomor 11 itu adalah bijinya keriput warna kuning. Apa beda dengan nomor 11 dan nomor 12? Ya, secara genotip dia berbeda, tetapi secara fenotip dia sama. B kecil tadi jelas itu biji keriput. K besar, K kecil. Nah, K kecil ini kan tadi ditutupi oleh sifat yang warna K besar ini. K besar ini dia warna kuning. Jadi ini adalah muncullah nomor 12 ini biji keriput warna kuning. Ya, berarti nomor 11 dan 12 ini sama. Jadi lihat pelambangannya. Nah, sekarang kita lihat nomor 16. 16 dari secara genotip B kecil, K kecil. Ini adalah sifat yang resesif. Jadi B kecil itu adalah keriput, biji keriput. K kecil itu adalah warna hijau. Jadi secara fenotip perbandingannya seperti ini. Ya, individu. F2 pada nomor bulat kuning. Jadi bulat kuning itu ada di pada nomor 1, ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 7, nomor 9, 10, dan 13. Coba kalian perhatikan. Ya. Artinya yang ini adalah bulat kuning ini yang dominan. Ada salah satu gen yang dominan yang menutupi sifat yang lain. Ya. Ini contoh nomor 9. Kita buat contohkan membedakan antara nomor 1 dan nomor 9. Secara fenotip dia sama, tetapi secara genotip berbeda. Ini B besar, K besar. Ini adalah bulat kuning. Ini nomor 9, B besar, B kecil, K besar. Kita contohkan yang nomor 13 saja. Nomor 13, B besar, B kecil, K besar, K kecil. B kecil ini kan tertutupi dengan B besar, sehingga muncullah sifat warna, sifat biji bulat. K besar dan K kecil. K kecil ini tertutupi oleh sifat K besar berupa warna hijau tadi kalah. Sehingga muncullah nomor 13 ini adalah biji bulat warna kuning. Jadi lihat seperti itu pelambangannya. Itu adalah sifat persilangan di hibrid. Jadi ini. Kemudian bulat hijau itu muncul di nomor 6. Nah, ini bulat, berarti bulat itu yang dominan. Hijau tadi yang resesif. Ya. Dominannya bisa apa? Bulat itu bisa B besar dan B besar, bisa B besar dan B kecil. Lihat nomor 6 dan nomor 8. Ya. Bedanya di genotipnya. Kalau 6 B besar, K kecil. Kalau yang nomor 8 B besar, B kecil. Tetapi secara fenotip itu sama. Ya. Kemudian keriput kuning. Keriput itu bersifat resesif, artinya resesif berarti K-nya K, B-nya B kecil. Jadi lihat yang B kecil di depannya. Nah, B kecil, lihat nomor 12, ya, 13, ya, 15, ya.
Kemudian keriput hijau nomor 16. Ini yang sifat yang resesif. Jadi kalau kita jumlahkan perbandingan adalah 9 biji bulat kuning, ya. Kemudian 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, dan 1 keriput hijau. Itu adalah perbandingan sifat pada kesilangan dihibrid. Nah, ini adalah contoh aplikasi pemanfaatan penerapan pemberian sifat beda pada pemilihan makhluk hidup. Ya, misalnya untuk kesilangan padi, jagung, tanaman hias, sapi, ayam, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, silakan membuka mikrofonnya. Silakan yang ingin bertanya.